Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Angin sekedar. Enten nyun hadiah Fatihah sakit niki. Mesa Adibah Umairah binti Bambang Setiati sakit. Mugi diberi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kamal sihat wal afiyah ala taatillah rasulih ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muhammad bin Ka'b al-Qurani rahimahullahu ta'ala qala Hudithu anna Uqbatan yubay'ata Rabi'ata qala dhata yawmin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi. ya ma'syara Quraisy ala aqumu ila hadha fa'ukallimahu fa'amidu alaihi umuran la'allahu an yakala minha ba'daha wa yakufa anha qalu bala ya abal walidi faqala usbatu hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi. faqala haditha bima qala lahu usbah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi. afarukta ya abal walid qala na'am qala fasma' minni qala fa'af'al faqala rasulullah fa'al faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Muhammad bin Ka'b al-Quradi rahimahullahu ta'ala qala. Diriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi rahimahullah. Biasanya kalau rahimahullah itu bukan sahabat. Biasanya dari kalangan tabi'in atau tabi'at tabi'in atau kurun setelahnya. Kalau sahabi memakainya radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Qala huddithu. Beliau berkata, aku mendapatkan cerita, mendapatkan hadis, diceritani sapa ingsun
anna Utbah bin Rabi'ah qala dzata yaumin, bahwa sesungguhnya Utbah bin Rabi'ah ini salah satu daripada tokoh kafir Quraisy, termasuk penggede daripada kafir Quraisy. Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf, tunggal putu karo Kanjeng Nabi dari Abdu Syamsin. Abdu Syamsin itu berarti adiknya Sayyid Hashim. Utbah bin Rabi'ah ini punya anak perempuan namanya Hindun binti Utbah. Lah kemudian Utbah ini ketika perang Badar, dia adalah orang yang pertama kali meninggal di perang Badar ketika beradu 1 lawan 1 dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi perang Badar kisahnya ma'ruf. Sebelum perang terjadi, sebelum ruqat, itu 3 lawan 3. 3 dari orang muslim, 3 dari orang kafir. Yang dari orang muslim ditunjuklah sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith. Bukan Ubaidah bin Al-Jarrah, tapi bin Al-Harith. Yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu dari kalangan orang-orang muslim. Semuanya muhajirin. Dari kalangan kafir Quraisy ini Utbah bin Rabi'ah dengan adiknya namanya Syaibah bin Rabi'ah, dengan anaknya Utbah namanya Walid bin Utbah. Walid masih muda. Rasulullah melihat ye sing cilik siji, sing tua loro. Sing tua lawane tua. Utbah lawane Hamzah. Syaibah lawane Ubaidah. Walid ya sing cilik, sing petakilan, sing nom kum ya Ali. Mantune ki ambek kon maju. Dadi nom karo nom. Utbah mati di tangan Hamzah, sahabat Hamzah. Utbah ini. Kemudian Walid mati di tangan Sayyidina Ali. Sedangkan Syaibah dengan Ubaidah itu sama-sama saling melukai. Sahabat Ubaidah terluka, kemudian Syaibah dibunuh oleh sahabat Hamzah. Nah, kemudian disinilah terjadi dendam membara dari seorang perempuan bernama Hindun. Hindun ora terima bapaknya dipateni dening Hamzah. Dendam karo Hamzah. Akhirnya Hindun mengutus seseorang bernama Wahsy. Angger bisa mateni Hamzah diwai hadiah sekian. Pirang-pirang hadiah. Nah, Wahsy ini seorang rumah, juru tombak yang sangat cerdik, tidak pernah meleset tombakannya. Akhirnya kemudian di perang Uhud dendam itu terbalas, yaitu sahabat Hamzah meninggal oleh Wahsy, yang mana Wahsy adalah suruhan perintah daripada siapa? Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams bin Abdi Manaf. Itu sekilas cerita tentang Utbah bin Rabi'ah. Ya, kemudian Utbah ini meninggal dalam keadaan kafir, tetap dia menjadi musuhnya Allah. Tapi kalau Wahsy kemudian masuk Islam, yang membunuh Hamzah masuk Islam, hasuna islamu, bagus Islamnya. Juga Hindun, perempuan yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah, juga masuk Islam. Wa hasuna islamuha, Islamnya bagus.
Hindun ini tidak lain adalah mertua Rasulullah, mertuanya dewek. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ketika akan berbaiat dengan Nabi, beliau bercadar. Hindun cadaran. Bareng cadaran, baiat ngarepe Kanjeng Nabi, maca syahadat. Setelah itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, suamiku itu orang yang pelit, orang yang bakhil." Suaminya dia, ya mertuanya kan Nabi kiambek namanya Abu Sufyan bin Harb. Lanange kula pelit ya Rasulullah, napa kula angsal mendhet artone nggo nafkahi kula. Kanjeng Nabi guyu. Kon Hindun ya. Sampeyan Hindun, nggih ya Rasulullah Hindun guyu Kanjeng Nabi guyu. Jadi Kanjeng Nabi kanat nganggo cadar. Ya anti Hindun, nggih kula Hindun ya Rasulullah. Akhirnya dari Kanjeng Nabi, "Khudhi ma yakfiki anki." Ambillah yang sesuai porsi kebutuhanmu saja, aja yang lebih akeh. Jadi dari dalil ini, dari hadis ini diperbolehkan bagi perempuan, bagi istri-istri yang suaminya pelit, ya, yang suaminya apa? Pelit, untuk mengambil kadar kecukupannya saja, tidak boleh lebih. Ora kena njupuk duit lanangnya kok nggo tuku kuota mboten angsal. Paham ya? Ya atau nggo tuku gincu mboten angsal. Sacukupe nggo kebutuhan nafkah mangan. Tuku mangan, tuku lawuh ora apa-apa. Tapi nggo tuku gincu, nggo tuku apa niki? Kuota, nggo arisan ya ora oleh. Ya, jadi secukupnya mawon. Nggih, itu sekilas tentang Utbah. Ya sudah. Lah, ini adalah satu kisah mengenai Utbah ketika masih di Makkah. Rasul masih di Makkah sebelum hijrah. Kemarin kan Walid bin Mughirah, ayahnya sahabat Khalid bin Walid, yang sebenarnya dia sudah mulai ada riqqah fi qalbihi, sudah mulai hampir dapat hidayah. Tapi ternyata karena dia punya teman yang mempengaruhi yang bernama Amr bin Hisham, Abul Hakam, Abu Jahal, maka di situ Walid kemudian tidak jadi dapat hidayah. Ini juga sama, kisahnya sama persis. Utbah ini juga secara hasil daripada hadis ini, dia juga merasakan tentang keindahan Al-Quran, mengakui tentang keindahan Al-Quran, mengakui bahwa Quran bukan syair manusia, mengakui Quran bukan daripada ucapan manusia. Tapi ya karena dipengaruhi oleh lingkungan, menjadikan dia ya inad, takabur, inad, dan tidak mengakui bahwa Rasul adalah utusannya Allah. Kanjeng Nabi utusannya Gusti Allah. Qala dzata yaumin, Utbah berkata satu hari, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kanjeng Nabi siap lenggah teng masjid. Ya ma'syara Quraisy, ngomong maring suku Quraisy, maring sekelompok Oke. Baik sekalian saudara-saudaraku. Ala aqumu ila hadza. Bagaimana kalau aku mendatangi hadza ini Kanjeng Nabi maksudnya. Ila hadza maring wong kae, maring Kanjeng Nabi. Fa uridu alaihi umuran la'allahu ayyaqbala minha ba'daha wa yakuffa anha. Bagaimana kalau aku mendatanginya untuk menawarkan sesuatu? Sing dijaluk Muhammad apa sebenarnya sih? Bisa kok ngejak-ngejak wong kon ninggalna berhala, kon meninggalna Tuhan yang disembah oleh mereka. Apa njaluk duit? Apa njaluk rumah? Apa njaluk kedudukan? Njaluk apa wis? Pantek tawane pimen jare sampean? Gitu. Akhirnya mereka setuju. Qalu bala ya Abul Walid. Ya kami setuju wahai Abul Walid. Faqama Utbatu hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarul hadis atau fadzukirul haditsu fi ma qala lahu Utbatu. Kemudian hadisnya panjang ya. Hadis yang isinya adalah ini disingkat, hadis di sini disingkat. Yang isinya kon njaluknya apa sih Muhammad? Angger kon pengen harta nyong wong sak suku Quraisy ki wong Mekah siap menggalang dana, mengumpulkan harta ngokon.
Sepenting kon aja dakwah maning wis, kon aja ngejak-ngejak maning wis. Kon pengen gawe omah sing gedhe tak gawekna. Pengen wadon sing ayu golekna wadon sing ayu. Pengen dadi apa? Kon sing penting aja dakwah maning. Lah ketika Utbah berbicara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita yang panjang, penawaran-penawaran yang sangat banyak, Kanjeng Nabi dengan adabnya beliau mendengarkan. Ora kok nyelemong atau mungkin nugel omongannya Utbah, mboten dirokna sampai peragat. Sampai rampung. Lah Utbah ini kan termasuk orang yang ahli syair juga. Omongannya fasih Utbah. Setelah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afaraghta ya Abul Walid?" Mun rampung jenengan, wis rampung ngomongnya, sudah selesai Abul Walid? Qala na'am ya, wis rampung. Qala fasma' minni. Aku mikir rokna sampean ngomong panjang lebar, fasma' minni. Saiki sampean gantian lunga omongannya. Terus Kanjeng Nabi fasma' minni. Qala faf'al, ya wis, lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kemudian beliau menyitir daripada salah satu ayat Al-Qur'an, surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabu fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sampai panjang. Suratnya panjang. Surat Fussilat kan panjang. Walid mendengarkan dengan seksama apa yang dibacakan Rasulullah Al-Qur'an ini. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'aha alaihi. Membaca di depan Walid, di depan siapa? Utbah. Falamma sami'aha Utbatu, ketika Utbah mendengarkan daripada qiraahnya Rasulullah membaca Quran ini, ansotalaha wa alqa biyadaihi khalfa dhahrihi mu'tamidan alaihima yasma'u minhu. Jadi didengarkan oleh Utbah ini ansot. Dia itu ansot. Ansot itu insot, mendengar dengan seksama. Mendengar dengan memperhatikan. Didengar sampai tangannya ngono. Khalfa dhahrihi. Hatta intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajdati, sampai Rasulullah sampai ke ayat sajdah. Ya, surat Fussilat ada ayat sajdahnya ya, ada ayat sajdahnya. Sebentar. Iya. Ada ayat sajdah. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi walil-qamari wasjudu lillah. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi itu ayat sajdah yang ada di surat Fussilat. Kanjeng Nabi baca ayat sajdah, sunnah ya bagi orang yang membaca ayat sajdah untuk sujud, namanya sujud apa? Sujud tilawah. Sujud apa? Tilawah. Siapa saja sunnahkan sujud tilawah? Satu yang membaca, kedua yang mendengar dengan memperhatikan. Yang ketiga orang yang hanya mendengar tapi tidak memperhatikan. Itu sunnah sujud tilawah. Kula maos Quran, ana ayat sajdahe kula sunah sujud. Sing rokna sunah sujud juga. Seumpama yang membaca tidak sujud, tetap disunahkan sujud bagi yang mendengar. Paham? Tetap disunahkan apa? Sujud bagi yang mendengar. Jadi sujud apa kon? Sujud li ajli qiraatika, karena sampean maca surat sajdah yang sujud tilawah. Bukan bab khusus, bab sujud tilawah ini kan khusus. Sujud tilawah beda dengan sujud syukur ya. Sujud syukur itu kalau sujud tilawah di dalam sholat ada, di luar sholat juga ada. Kalau sujud syukur hanya ada di luar sholat. Di dalam sholat kok sujud syukur, sholatnya batal. Tapi sujud tilawah teng sholat dimasyrukkan. Lagi maca fasjud waqtarib sujud Allahu Akbar. Ngadeg maning Allahu Akbar. Terusna sholat.
Nggih, lah niki Kanjeng Nabi sujud tilawah. Karena membaca ayat sedah sujud apa? Tilawah. Fasajada fiha. Tsumma qala sami'ta ya Abul Walid. Sampeyan wis krungu apa yang tak kuasa dening nyong? Qala sami'tu ya. Aku krungu. Qala fa anta wa dzaka. Faqama Utbah ila ashabi faqala ba'dhum li ba'din. Ketika Walid sudah selesai muhawarah dengan Rasulullah, menawarkan apa-apa yang tawaran paling Kanjeng Nabi. Faqama Utbah ila ashabi faqala ba'dhum li ba'din. Saat mereka saling rasani lah. Nahlifu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhil ladzi dhahaba bihi. Mau mangkate karo balike kok sejen raine. Berubah wajahnya. Waktu mangkat kayak kok balike sejen. Ya sekarang Walid sudah mulai Utbah sudah mulai di hatinya sudah merasa bahwa Quran ini bukan kalamul bashar. Falamma jalasa ilaihim qalu, ketika Utbah ini duduk di depan mereka yang tadi menunggu daripada infonya Utbah, ma wara'aka ya Abul Walid. Ada apa kamu wahai Abul Walid? Apa yang terjadi denganmu wahai Abul Walid? Qala wara'i inni wallahi qad sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qattu. Aku mendengar satu ucapan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Al-Qur'an laisa huwa kalamul bashar. Laqad sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qattu. Wallahi ma huwa bisy'ar. Demi Allah itu bukan syair. Itu syair. Walal sihir bukan sihir juga. Walal kahan itu bukan juga perdukunan juga. Ya ma'syara Quraisy ati'uni waj'alu hali khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fi. Artinya biarna wong lanang ki kon terus wis. Jadi karena dia sudah merasa apa ya? Ya sudah mulai merasakan kenikmatan mendengar Al-Qur'an. Wa'taziluhu fa wallahi la yakunanna liqalihi alladhi sami'tu fi minhu nabaun. Bakal ada kabar daripada apa yang aku dengarkan dari qaulnya Muhammad. Fa in tusibhul arab faqad kufitumuh bi ghairikum. Kalau ternyata nanti kalangan orang Arab ini tusib benar, faqad kufitumuh bi ghairikum. Wa yadhhar 'alal arab famulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum wa kuntum as'adan nasi bihi. Qalu saharaka wallahi ya Abul Walid bilisanih. Ketika Walid sudah menjelaskan tentang panjang lebar semacam itu, wis harus diganggu Muhammad wis. Ben urip dhewek wis. Tazilu, biarkan dia dengan dakwahnya dia. Mereka berkata saharaka ya Abul Walid bilisani, kon kesihir ya Abul Walid. Kena sihir kon ya Abul Walid. Kata mereka orang-orang kafir Quraisy. Faqala hadza ra'yi, ini hanya pendapatku saja. Kon melu terserah. Hadza ra'yi. Hadza ra'yi fikum, ini hanya pendapatku saja. Fasna'u ma badalakum, sampeyan terserah apa. Sing nyata nenggon apa ya terserah monggo. Ini hanya pendapatku saja. Iya, tapi kemudian daripada kisahnya Utbah bin Rabi'ah ini, dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena itu tadi. Karena inad, karena takabur, dan juga karena li ajli riyasah, li alil jah wal riyasah. Ala kulli hal. Jadi memang hidayah itu murni saking Gusti Allah, bukan dari siapa-siapa. Hatta Kanjeng Nabi sing nyanjangi angger atine wis dikhatam dening Gusti Allah, ya sudah enggak ada faedahnya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Jangan harus dikhatam dening Gusti Allah ya wis. Nabi langsung loh sing nyanjangi, dudu ulama, dudu kiai, dudu ustad, langsung Nabi sing nyanjangi. Be ora mempan. Kenapa? Karena memang hatinya sudah tertutup, sudah dikhatam, stempel dening Gusti Allah, dia tidak dapat hidayah. Naudzubillah. Makanya alhamdulillah
ala nikmatil imani wal Islam, maka fa bihima min nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita dilahirkan di kalangan orang-orang muslim, dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, dan alhamdulillah bisa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.